Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syifa Aulia Putri Magapi dari kelas 12-2 absen 33. Kali ini saya akan menjelaskan materi evolusi. Berikut video penjelasannya. Nah, sebelumnya apa sih evolusi? Evolusi adalah proses perubahan pada makhluk hidup yang berlangsung sedikit demi sedikit dan memerlukan waktu lama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori asal-usul kehidupan. Teori yang pertama adalah teori abiogenesis atau generatio spontanea, yakni teori ini menjelaskan makhluk hidup berasal dari benda tidak hidup atau terjadi secara spontan. Nah, teori ini dikemukakan oleh Aristoteles, Nedam, dan juga Anthony van Leeuwenhoek. Aristoteles mengemukakan telur-telur ikan akan melahirkan ikan yang sama persis dengan induknya. Bahkan, ada ikan-ikan yang berasal dari lumpur. Selanjutnya, Nedam mengemukakan mikroorganisme berasal dari air kaldu. Hal ini sesuai dengan percobaannya, yaitu dengan merebus daging, kemudian air kaldu disimpan dalam keadaan terbuka. Nah, setelah beberapa hari, terlihat air kaldu menjadi keruh karena adanya mikroorganisme. Maka, mikroorganisme berasal dari air kaldu tersebut. Anthony van Leeuwenhoek mengamati adanya makhluk kecil, yakni protozoa, dari tetes air rendaman jerami menggunakan mikroskop. Teori yang selanjutnya adalah teori biogenesis, yang merupakan makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Nah, teori ini menggugurkan teori abiogenesis. Teori ini dikemukakan oleh Francisco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan juga Louis Pasteur. Teori yang pertama dikemukakan oleh Francesco Redi, di mana dengan percobaannya tentang munculnya ulat yang dapat muncul dalam daging yang disimpan dalam toples terbuka, tetapi tidak muncul dalam toples yang tertutup. Nah, Redi menyimpulkan bahwa larva yang merupakan suatu kehidupan bukan berasal dari daging yang merupakan benda mati, tetapi berasal dari telur lalat yang masuk dan bertelur pada daging. Teori yang kedua dijelaskan oleh Lazzaro Spallanzani, di mana dengan percobaannya dengan mendidihkan kaldu dalam labu, kemudian ditutup rapat-rapat, kaldu tetap bening dan steril. Nah, adanya mikroorganisme pada tabung terbuka berasal dari udara, bukan berasal dari air kaldu yang merupakan benda mati. Tidak adanya mikroorganisme pada tabung tertutup menunjukkan bahwa mikroorganisme bukan berasal dari kaldu yang merupakan benda mati. Kemudian, Louis Pasteur pada percobaannya mendidihkan kaldu pada labu, kemudian labu ditutup dengan pipa angsa sehingga mulut labu tetap terbuka. Kondisi tersebut memungkinkan zat hidup tetap dapat masuk, namun kondisi kaldu tetap jernih ataupun bening dan juga steril. Namun, ketika pipa dimiringkan sehingga mikroorganisme masuk, terlihat lama-kelamaan mikroorganisme bertambah banyak dalam kaldu. Dari percobaan ini, timbullah anggapan bahwa omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo, yang berarti kehidupan berasal dari telur dan telur berasal dari makhluk hidup. Selanjutnya adalah teori evolusi kimia. Salah satunya dikemukakan oleh Harold Urey. Dijelaskan bahwa asal-usul kehidupan diawali dengan adanya gas-gas CH4 atau metana, H2 atau hidrogen, H2O atau uap air, dan NH3 atau amino yang bereaksi dengan bantuan energi dari sinar kosmik dan kilatan listrik halilintar sehingga terbentuk asam amino yang merupakan bahan dasar pembangunan kehidupan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dasar teori evolusi. Yang pertama, teori evolusi Lamarck. Salah satu contoh pokok pikiran evolusi ini adalah makhluk hidup akan senantiasa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contoh evolusinya yakni jerapah awalnya berleher pendek dan tidak bisa menjangkau ke makanannya karena letak daun yang tinggi dan leher terus dijulurkan, maka leher semakin panjang. Akhirnya terbentuk jerapah yang berleher panjang. Selanjutnya adalah teori evolusi Darwin. Pengamatan Darwin ke Kepulauan Galapagos, ia mengemukakan berbagai bentuk burung finch. Terjadinya variasi tersebut terjadi karena perbedaan jenis makanan. Pengalaman Darwin ke Pulau Galapagos memunculkan ide tentang evolusi yang pokok pikirannya adalah yang pertama, spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies-spesies yang hidup di masa silam. Kemudian, evolusi terjadi melalui seleksi alam. Selanjutnya, teori evolusi jerapah menurut Darwin. Menurut Darwin, hanya individu yang mampu bertahan yang bisa hidup. Menurut Darwin juga, awalnya jerapah memiliki variasi panjang leher. Ada jerapah yang berleher pendek dan ada juga jerapah yang berleher panjang.
Jerapah yang berleher panjang memiliki leher lebih panjang yang lebih cocok dengan lingkungannya, sehingga dapat melewati seleksi alam. Sedangkan jerapah berleher pendek mati karena kalah dalam persaingan makanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan petunjuk dari evolusi. Yang pertama adalah peninggalan fosil. Fosil-fosil yang ditemukan dalam lapisan bumi, dari lapisan tua sampai muda, menunjukkan adanya perubahan secara berangsur-angsur. Dengan membandingkan fosil-fosil yang ditemukan di berbagai lapisan bumi, dapat diketahui bahwa adanya proses evolusi. Sejarah perkembangan kuda merupakan salah satu contoh yang paling dikenal untuk menerangkan adanya perubahan-perubahan bentuk dari masa ke masa. Yang kedua adalah variasi makhluk hidup. Variasi adalah perbedaan yang ditemukan pada individu-individu dalam suatu spesies. Jika varian tersebut hidup pada lingkungan yang berbeda, maka akan menghasilkan keturunan yang berbeda pula. Adanya variasi makhluk hidup merupakan petunjuk adanya evolusi menuju ke arah terbentuknya spesies baru. Yang ketiga adalah homologi dan analogi organ tubuh. Homologi adalah organ-organ makhluk hidup yang mempunyai bentuk asal yang sama, kemudian merubah strukturnya sehingga fungsinya berbeda. Contohnya adalah sayap burung homolog dengan tangan manusia. Sedangkan analogi adalah organ-organ tubuh yang mempunyai fungsi yang sama tetapi bentuk asalnya berbeda. Contohnya adalah sayap burung sama dengan sayap serangga. Yang keempat adalah embriologi perbandingan. Beberapa kelas vertebrata seperti ikan, reptil, burung, dan juga mamalia, walaupun tubuh individu dewasanya berbeda jenis satu sama lainnya, namun fase awal dari perkembangan embrionya sangat mirip. Makin mirip, makin dekat pula kekeluargaannya. Yang kelima adalah petunjuk biokimia. Jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara organisme satu dengan lainnya dapat ditunjukkan dengan uji biokimia yang disebut uji precipitin. Uji precipitin adalah uji adanya reaksi antara antigen-antibodi. Banyak sedikit endapan yang terbentuk akibat reaksi tersebut dapat digunakan untuk menentukan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara suatu organisme dengan organisme lainnya. Yang keenam adalah perbandingan fisiologi organisme. Meskipun ciri morfologi dan jumlah sel yang membentuk setiap organisme berbeda-beda, namun terdapat kemiripan-kemiripan dalam fisiologinya, seperti sistem respirasi, ekskresi, digesti, metabolisme, dan juga sebagainya. Yang ketujuh yakni alat tubuh yang tersisa. Pada manusia dan beberapa jenis hewan dapat dijumpai berbagai alat tubuh yang tidak berfungsi. Contohnya yakni umbai cacing pada tubuh manusia, sisa penyusutan sayap burung kiwi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mekanisme evolusi. Yang pertama adalah mutasi. Mutasi merupakan peristiwa yang menyebabkan terjadinya perubahan pada frekuensi gen, sehingga mempengaruhi fenotip dan juga genotip. Yang kedua adalah penyimpangan genetik. Perubahan acak frekuensi gen pada populasi gen yang disebabkan oleh kematian, migrasi, ataupun isolasi. Penyimpangan genetik terbagi menjadi dua, yakni the bottleneck effect dan the founder effect. Yang ketiga yakni aliran gen. Aliran gen terjadi ketika terjadinya migrasi dan kawin pada individu di antara populasi-populasi. Yang keempat yakni rekombinasi seksual. Adanya kemampuan reproduksi secara seksual pada setiap individu akan menghasilkan keturunan yang dapat berbeda dengan induknya. Yang kelima adalah seleksi alam. Setiap makhluk hidup harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungannya, sehingga dapat lolos dari seleksi alam dan juga mampu bertahan hidup. Makhluk hidup yang mampu bertahan dapat melakukan rekombinasi seksual untuk melestarikan keturunannya meskipun sifatnya nantinya tidak identik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan frekuensi gen seimbang. Frekuensi gen seimbang apabila tidak terjadi migrasi, tidak ada mutasi atau mutasi seimbang, tidak terjadi seleksi, reproduksi berlangsung acak, dan populasi harus besar. Jika frekuensi gen seimbang, maka berlaku hukum Hardy-Weinberg. Materi yang terakhir adalah hukum Hardy-Weinberg. Hukum Hardy-Weinberg digunakan untuk menghitung frekuensi genotip homozigot dan heterozigot dalam satu populasi. Berikut akan saya tampilkan rumusnya. Sekian paparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.